Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana diceritakan di video sebelumnya bahwa Maryam saat hamil dibawa oleh suaminya yaitu Yusuf ke Bethlehem. Dalam perjalanan ke Bethlehem itulah Maryam melahirkan Nabi Isa. Setelah melahirkan, Yusuf kemudian membawa Maryam dan putranya ke Mesir. Perginya mereka ke Mesir disebabkan terancamnya keselamatan mereka oleh Raja Yudea saat itu yaitu Herodes Agung. Di Mesir mereka tinggal untuk beberapa tahun lamanya. Kemudian setelah Raja Herodes Agung mati dan digantikan oleh putranya yaitu Herodes Archelaus, warga itu kembali ke Nazaret di Galilea dan bermukim di sana. Maryam dan putranya dengan menunggang keledai, mereka memasuki Yerusalem. Al-Quran mengatakan, fa'atat bihi kaumaha tahmiluhu. Maka Maryam membawa dia kepada kaumnya dengan menunggangkannya. Mengetahui Maryam disertai putranya kembali, para pemuka Yahudi mulai mencemooh Maryam. Katanya, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya. Mereka berkata, hai Maryam, sesungguhnya engkau telah berbuat sesuatu hal yang keji. Mereka menuduh Maryam berbuat zina. Al-Quran membantah tuduhan itu dengan mengatakan bahwa Maryam seorang wanita muttaqi. Hai saudara perempuan Harun, ayah engkau bukanlah seorang buruk dan tidak pula ibu engkau seorang pezina. Atas tuduhan-tuduhan keji para pemuka kaum Yahudi, Maryam kemudian mempersilahkan kepada mereka untuk bertanya langsung kepada Nabi Isa. Fa'asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka ia memberi isyarat kepadanya. Mereka berkata, bagaimana kami dapat bercakap dengan seorang anak masih dalam buayan? Siti Maryam mengetahui jawaban apa yang akan diberikan oleh Nabi Isa bila para pemuka kaum Yahudi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada beliau. Siti Maryam mengetahui bahwa jika beliau menyatakan diri beliau tidak bersalah, tiada seorang pun akan mempercayai beliau. Satu-satunya bukti mengenai kesuciannya adalah anaknya. Beliau maksudkan bahwa anak yang begitu suci dan soleh, dan oleh Allah telah dianugerahi sifat-sifat yang begitu mulia, tidak mungkin lahir dari akibat hubungan serong. Dan bahwa kebaikan-kebaikan dan sifat-sifat beliau yang utama dengan sendirinya merupakan bukti yang cukup kuat bagi kesucian Siti Maryam. Makanya Maryam menunjuk kepada putra beliau itu. Karena diejek oleh para pemuka kaum Yahudi, Siti Maryam mengarahkan perhatian mereka kepada Nabi Isa. Namun mereka tidak sudi berbicara dengan beliau dan mengatakan dengan sikap benci, betapa mereka dapat berbicara dengan anak masih dalam buayan. Maksudnya dengan seorang anak yang telah dilahirkan dan dibesarkan di hadapan mata mereka sendiri. Orang-orang tua suka berkata demikian bila diajak belajar hikmah dari seorang yang umurnya jauh lebih muda dari mereka sendiri. Mereka malah membenci dan menghina Nabi Isa alaihissalam. Dalam ayat lain dikatakan, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Dan ia akan berkata-kata dengan manusia dalam buayan dan ketika sudah setengah umur, dan ia dari antara orang-orang saleh. Arti yang pokok dari kata mahad adalah keadaan atau masa persiapan ketika seorang seolah-olah disiapkan dan dibenahi untuk memangku tugas-tugas yang akan diserahkan kepadanya ketika menginjak usia matang. Disebutkannya kedua masa kuhulah dan mahad bersama-sama menunjukkan bahwa tiada waktu selang yang memisahkan antara kedua masa itu. Seluruh masa sebelum kuhulah atau setengah umur ialah mahad. Kahal berarti orang setengah umur atau umur ketika rambutnya mulai uban, atau kata itu berarti orang yang berumur antara 30 atau 34 dan 51 atau 40 dan 51 tahun. Jadi Nabi Isa mengucapkan kata-kata penuh hikmah di masa kanak-kanak bukan merupakan suatu mukjizat atau adi kodrati. Banyak anak-anak cerdas dan berpendidikan baik mampu berkata-kata seperti itu. Nabi Isa biasa mengucapkan kata-kata yang syarat dengan hikmah dan ilmu rohani yang luar biasa, jauh melebihi umur dan pengalamannya. Kesemuanya pada masa persiapan sebagai seorang belia dan juga pada waktu setengah umur, bukan pada saat masih bayi.
Dalam ayat lain, Allah Ta'ala berfirman, "Hai Isa ibnu Maryam, ingatlah nikmatku kepada engkau dan kepada ibu engkau ketika aku memperkuat engkau dengan Ruhul Kudus. Engkau bertutur kata kepada orang-orang ketika engkau masih kanak-kanak dan ketika usia lanjut." Bertutur kata dalam buayan berarti mengucapkan kata-kata yang berhikmah dan bertuah semasa masih kanak-kanak. Nabi Isa berbicara semacam ini mencerminkan pujian besar bagi ibundanya karena beliau seorang ibu yang bijaksana lagi solehah, dan mengucapkan kata-kata baik di pertengahan umur menunjukkan bahwa Nabi Isa juga seorang yang muttaqi. Percakapan Al-Masih dengan para pemuka Yahudi ini tidak mungkin percakapan seorang balita. Semua pernyataan dari mulut seorang anak kecil dianggap ucapan dusta belaka. Dan siapakah yang akan menyebut ucapan-ucapan dusta sebagai suatu mukjizat? Ketika itu Nabi Isa bukan nabi, begitu pula belum melakukan salat atau zakat ataupun diberi kitab. Lagi pula Nabi Isa telah berbicara kepada orang banyak ketika beliau masih dalam buayan dan juga ketika dalam tengah umur. Percakapan Nabi Isa dalam buayan maupun ketika beliau telah mencapai pertengahan umur suatu mukjizat dalam artian bahwa beliau mengucapkan kata-kata yang luar biasa bijaknya di masa kanak-kanak maupun di tengah umur. Penunjukan kepada dua masa yang berlainan dari kehidupan Nabi Isa dapat pula dianggap sebagai isyarat bahwa tutur kata beliau ketika sudah menginjak setengah umur akan berbeda sifatnya dengan tutur kata beliau waktu masih remaja. Pada waktu setengah umur, beliau biasa berbicara kepada orang-orang sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kabar suka yang disampaikan kepada Siti Maryam terletak dalam hal bahwa Nabi Isa bukan saja ditakdirkan akan menjadi pemuda yang cerdas, tetapi juga akan hidup sampai masa tua sebagai hamba Allah yang muttaqi. Dan di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa umur Nabi Isa mencapai 120 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.